mulai dari Paskes, ya Paskes fasilitas keselamatan, rambu-rambu lalu lintas, marka, itu sudah kita tata semua dan sedang berjalan ini. Artinya nanti termasuk rambu-rambu evakuasi, banyak yang sudah hilang rambu-rambu evakuasi, rambu-rambu nama jalan. Jadi pada saat itu semua masyarakat kemari dia sudah melihat ini jalur evakuasi, ini nama jalan ini. Jadi semua tamu-tamu kita itu di sisi transportasi sudah merasa ada peningkatan layanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PTM, tepatnya di episode ke-88 tahun keempat edisi Kamis 20 Juni 2024. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Bagi rekan PTM, kita masih berbincang tentang tema kita, membenah sistem dan layanan transportasi Kota Banda Aceh menjelang PON ke-21 dengan narasumber kita, Bukhari Supri SSOS, MSI. Beliau adalah PLT Kadis Perhubungan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Pak Bukhari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak, ini sudah beberapa kali hadir ke PTM untuk menjawab ini tentu beragam pertanyaan terkait tentang tema kita, membenah sistem dan layanan transportasi Kota Banda Aceh menjelang PON ke-21. Tapi ini ada yang menarik karena ini perdana di Aceh yang dilakukan, yaitu PON ke-21 ini kan perdana. Tentu persiapan dari Dinas Perhubungan sendiri itu seperti apa nih Pak Bukhari? Terkait pelayanan sistem transportasi menjelang pelaksanaan event PON di Provinsi Aceh, kita sudah beberapa kali melakukan rapat yang dalam hal ini diinisiasi oleh Dinas Perhubungan Provinsi, karena memang leadingnya kalau PB daerah untuk seksi transportasi yang persiapan PON ditangani oleh Dinas Perhubungan Provinsi. Untuk mengantisipasi atau meningkatkan pelayanan pada saat pelaksanaan PON, kita sudah melakukan langkah-langkah, beberapa langkah, termasuk perekrutan atau pendataan untuk personil yang akan kita tempatkan pada acara pelaksanaan PON nanti, karena di Banda Aceh ada sekitar 13 venue. Jadi venue PON yang paling berat atau paling urgent kita tangani yaitu Kota Banda Aceh di Stadion Long Raya dengan Stadion Lampineng, karena itu event sepak bola. Apalagi di Stadion Long Raya ada opening ceremony. Jadi pada saat opening ceremony pasti semua peserta, dan akan dibuka oleh Pak Presiden Republik Indonesia. Jadi semua peserta, ofisial, tamu undangan, masyarakat yang ingin menyaksikan tumpah ruah di Stadion Harapan Bangsa. Jadi langkah-langkah yang sudah kita coba setting untuk mengantisipasi agar tidak terjadi kemacetan, agar semua peserta itu bisa kita layani dengan baik. Jadi ada shuttle bus yang akan kita tempatkan nantinya. Oke, Pak Bukhari, tadi Anda sebutkan bahwa untuk transportasi ya untuk PON ini itu pertanggungjawabannya juga di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Nah ini apakah hanya keterkaitan tentang transportasi umum atau memang antar jemput ini peserta PON-nya? Ya, nanti ada titik-titik yang kita arahkan untuk sentral parkir. Nanti si kontingen ini atau ofisial dan juga yang lainnya akan kita layani dengan bus yang disediakan oleh Dinas Perhubungan Provinsi, yaitu Transkutaraja. Jadi mungkin pada saat itu Transkutaraja, mungkin ada bus-bus yang lain yang kita drop
kita pakai untuk antar jemput mereka dari dan ke Stadion Long Raya. Contohnya misalnya nanti ada satu titik di Terminal Batoh. Di Terminal Batoh itu salah satu sentral parkir, baik itu ofisial, peserta dan lain-lain. Dari situ mereka kita angkut ke Stadion Long Raya. Oke, dari data atau informasi PTM telusuri ini Pak Bukhari terkait tentang peserta di PON ke-21 nanti, itu kan pembukaannya di Kota Banda Aceh ya, menjadi momentum sehingga ini banyak masyarakat, kemudian belum lagi peserta berbondong-bondong untuk datang ke Banda Aceh. Tentu ini kita bisa merasakan bagaimana kemacetan lalu lintas di Kota Banda Aceh. Apakah misalnya tadi bus yang memang disediakan oleh Dinas Perhubungan cukup untuk menampung itu, Pak Bukhari? Kami sudah prediksikan dengan perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi itu tercukupi karena mungkin nantinya ada bus-bus lainnya kita kita ambil, kita drop untuk kegiatan-kegiatan melayani peserta tersebut yang ada di seluruh Indonesia yang datang kemari nanti. Oke, jadi optimisnya cukup ya untuk transportasi. Nah, bagaimana dengan parkir nih Pak Bukhari? Karena permasalahan jangankan ya, kalau kita melihat geliat PON ini kan luar biasa. Antusiasme dari masyarakat. PKA aja misalnya beberapa bulan yang lalu kita melihat bagaimana berdesak-desaknya di Lampineng, apalagi di tempat itu. Bagaimana Pak Bukhari? Kalau bicara parkir memang kami sudah beberapa kali ada event di Kota Banda Aceh, termasuk kemarin itu beberapa tahun yang lalu ada event Penas KTNA yang dipusatkan juga di Stadion Long Raya. Kita juga sudah men-set terkait sentra-sentra parkir yang akan kita gunakan nanti pada saat opening ceremony di Stadion Long Raya. Jadi nanti ada SMK 3 ya. Seperti saya sampaikan tadi ada Terminal Batoh yang kita nanti bus itu langsung bisa melewati langsung ke depan Stadion Long Raya. Nanti mereka kan sudah kita tempel stiker bahwa itu angkutan antar jemput kontingen PON itu. Kemudian sampai ke Rumah Sakit Meraksa kita sediakan kantong-kantong parkir. Jadi di tempat-tempat warga di Mibo, di Long Raya itu sudah kita data semua. Oke, tapi permasalahan parkir ini kerap terjadi di lapangan, Pak Bukhari, itu ada pungli. Misalnya nih kalau ditempatkan di masyarakat, di rumah warga, itu rumah warganya yang menetapkan parkirnya 20.000. Ini bagaimana mekanisme atau mata rantai parkir ketika event tertentu di Kota Banda Aceh ini menjadi tertib dan harganya juga ya standar-standar parkir yang sudah ditetapkan sama Kota Banda Aceh nih, Pak Bukhari. Sebenarnya kemarin juga kami sudah melakukan Jumat Syurhat dengan Pak Kapolresta Banda Aceh. Saya sudah menyampaikan kepada warga yang ingin mengambil manfaat daripada event Pekan Olahraga Nasional ini, yaitu salah satu parkir. Parkir itu kami mengimbau dan tekankan tetap di koridor. Koridor dalam arti regulasi kita pada saat ada event itu 2.000 untuk roda 2, 5.000 untuk roda 4. Jadi kalaupun ada memang kemarin waktu PKA kemarin ada oknum-oknum yang bermain memang. Ambil 10.000, 15.000 gitu ya. Kita ketahui itu, tapi kan di lapangan kita coba yang ketahuan langsung kita tertibkan, malah ada yang kami tarik izinnya. Yang namanya kegiatan itu besar. Untuk menjangkau semua dengan personil yang terbatas kan saya pikir pasti ada yang juru parkirnya bukan tugas dari ataupun bawahan dari Pemkot atau dari Dinas Perhubungan? Untuk event kebiasaan yang sudah itu misalnya di Long Raya. Long Raya itu
Gampung Mibo melalui Pak Keciknya sudah melayangkan surat ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk melibatkan para pemudanya pada saat event tersebut. Jadi nanti kita berikan izin, kita berikan regulasi dan kita kasih tiket. Nah, ketika pelaksanaan kita juga mengimbau dan menekankan jangan coba-coba menaikkan tarif. Dan ini event yang melibatkan seluruh warga negara Republik Indonesia yang datang ke Aceh. Jangan memalukan daerah. Jadi kami tekankan kita main di regulasi. Nanti kalau memang nanti ada yang coba-coba, kami dengan pihak Polresta akan bekerja sama dan Pak Kapolres pun sudah menegaskan akan dia ambil tindakan tegas. Oke, dengan momentum ramai seperti itu Pak Bukhari, misalnya ada motor ataupun apa yang hilang, apakah siapa yang bertanggung jawab? Apakah memang dibebaskan kepada masyarakatnya atau memang parkirnya nih? Karena ada yang bertanya, ini kita sudah beli tiket, bayar parkir, ketika motor hilang, ini gimana? Bicara parkir di tepi jalan, kita memberikan pelayanan. Pelayanan tidak mengganti rugi. Pelayanan ketika dia pada saat dia parkir ada yang atur, saat keluar dia ada yang atur. Nah, itulah pelayanan diberikan, dikutip 2.000. Jadi itu. Masalah kehilangan berarti tanggung jawab daripada pemilik ya. Tapi kita tetap tekankan kepada yang kelola parkir, nanti disampaikan kepada masyarakat pakai kunci pengaman. Ya, tolong pakai kunci tambahan di sepeda motor roda 2. Karena ada momentum misalnya nggak boleh dikunci biar ada yang keluar masuk. Nah ini menjadi permasalahannya. Kalau ada perintah tidak boleh dikunci itu tanggung jawab di dia. Nah, tanggung jawab di dia karena kita sudah arahkan ada kunci tambahan lagi. Jadi instruksinya kepada masyarakat tentu lebih hati-hati dan juga mengunci sepeda motornya sehingga tidak terjadi kehilangan, apalagi kalau tidak dikunci kan sangat mudah ya Pak untuk dikeluarkan. Saya dan sering kabur. Kedapatan waktu saya pakai roda 2 motor disampaikan oleh tukang parkir di satu kafe, Pak jangan dikunci stang. Iya benar. Artinya dia sudah bertanggung jawab terhadap perintah dia itu. Kalau ada kehilangan dia tanggung jawab. Jadi itu. Nah, terkait yang parkir biasa kita arahkan dia kunci stang dan kunci tambahan. Itu. Pada momentum ini juga nih Pak Bukhari, apakah Trans Kutaraja berjalan dengan baik pada saat PON nanti, Mas? Jadi nanti Trans Kutaraja menurut informasi yang kami peroleh dari Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Pak Faisal, itu malah ditingkatkan. Kalau yang kemarin itu ada sip-sipan, pada saat event PON itu semua dikeluarkan. Malah untuk membackup yang shuttle bus tadi, yang feeder-feeder yang akan kita pakai. Jadi itu. Pak Bukhari, ini tema kita membenah sistem dan layanan transportasi. Membenah sistem dan layanan, apa yang perlu dibenah? Ya, untuk mendukung PON kan yang perlu dibenah sebenarnya banyak ya. Mulai dari Paskes, fasilitas keselamatan, rambu-rambu lalu lintas, marka, itu sudah kita tata semua dan sedang berjalan ini. Artinya nanti termasuk rambu-rambu evakuasi. Banyak yang sudah hilang rambu-rambu evakuasi, rambu-rambu nama jalan. Jadi pada saat itu semua masyarakat kemari dia sudah melihat ini jalur evakuasi, ini nama jalan ini. Jadi semua tamu-tamu kita itu di sisi transportasi sudah merasa ada peningkatan layanan, termasuk yang saya sampaikan tadi, rambu, marka, ada cermin. Jadi sudah kita float di anggaran tahun ini. Jadi begitu. Jadi masalahnya apakah masih banyak masalah yang belum tertangani di Dinas Perhubungan terkait tentang transportasi ini, Pak Bukhari? Kalau kami melihat memang nanti mungkin di layanan angkutan umum ya, karena layanan angkutan umum karena yang namanya event nasional. Karena difokuskan kepada peserta PON dulu nih ya. Yang kita utamakan kan kontingen ofisial. Jadi kalau masyarakat memang kalau melihat fenomena masyarakat lokal kita tidak terlalu condong ke angkutan umum. Jadi mereka itu lebih condong ke kendaraan pribadi. Nantinya apa yang saya sampaikan dari awal, petugas yang kita siapkan sudah
kita data sekitar 80 personil untuk di sub saja ya, termasuk 80 personil dari Kota Banda Aceh Kota Banda saja. Kan ada Aceh Besar juga nanti. Kemudian ada Dinas Perhubungan Provinsi sendiri. Jadi semua personil kita kerahkan. Dinas Perhubungan Provinsi, Dinas Perhubungan Kota, Dinas Perhubungan Aceh Besar. Karena di Aceh Besar juga ada venue, tapi kita kan berdekatan. Artinya yang paling berperan memang Kota Banda Aceh. Karena 13 venue yang ada di kita. Awal saya sampaikan, Stadion Long Raya dengan stadion di Murtala itu tempat diselenggarakannya pertandingan sepak bola. Katakanlah nanti terjadi tim sepak bola PON Aceh, mulai dari penyisihan sampai dengan final bisa dicapai, itu antusias penonton dari masyarakat Aceh sendiri luar biasa. Inilah yang sedang kita siasati, termasuk zona-zona parkir tadi. Boleh nggak parkir di jalan umum nih? Karena kan kadang-kadang karena overload ya memakai jalan umum justru nih Pak Bukhari. Dibenarkan di jalan umum, tapi dengan pengawasan. Dengan pengawasan itu kan tepi jalan. Tepi jalan ada lajur yang bisa kita lalui, nanti masyarakat lalui, yang kita buka, tidak harus ditutup. Jadi kita nanti dengan petugas di lapangan, kita buat satu manajemen rekayasa lalu lintas untuk merekayasa sistem transportasi di koridor menuju ke Stadion Long Raya. Oke, baik Pak Bukhari, karena tema kita membenahi sistem dan layanan transportasi Kota Banda Aceh menjelang PON ke-21, tentu banyak persiapan ya dari masing-masing dinas untuk menyambut PON ke-21 ini, apalagi pembukaan seremonialnya ada di Kota Banda Aceh dan dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi ya, belum Prabowo nih Pak ya. Nah Pak Bukhari, berapa persen kira-kira dari Dinas Perhubungan sendiri untuk persiapan untuk PON 21 ini selesai? Ini kan tinggal menunggu beberapa bulan lagi nih Pak Bukhari. Berapa persen sudah dilakukan persiapan ya? Persiapannya. Kalau bicara persentase mungkin kita baru 30%. 30% itu masih minim ini Pak. Masih minim. Kalau kita melihat baru, saya nggak tahu yang lain ya. Kami langsung mengambil peran. Artinya sebelum ada rapat besar dengan PB PON daerah, kita sudah melakukan rapat-rapat persiapan di sisi transportasi. Oke, berarti belum sama sekali untuk rapat persiapan dengan PB daerah? PB daerah belum. Belum sama sekali? Belum. Optimisnya bagaimana nih Pak Bukhari kalau misalnya melihat beberapa bulan lagi? Sepertinya kayak lempar tangan ya, karena ini waktu yang sangat mendesak. Saya tidak bisa sampaikan optimis bagaimana, yang penting kan di sisi transportasi. Oke, itu diamanahkan kepada Dinas Perhubungan ya? Kami mengambil sisi sendiri, tidak perlu kita melihat bidang-bidang lain. Bidang-bidang lain mungkin orang lain yang memikirkan, termasuk persiapan percepatan kesiapan venue-nya yang sedang dikejar kan, Stadion Long Raya, Stadion di Murtala, mungkin banyak-banyak venue yang lain. Karena yang paling penting adalah bus transportasi untuk menjemput ke bandara seperti itu yang perlu kami pikirkan dengan Dinas Perhubungan Provinsi. Dan juga ditempatkan di hotel mana. Apalagi kan ketersediaan hotel kita juga sangat terbatas di Kota Banda Aceh. Bahkan menurut informasi pemirsa PTM, pemerintah kota juga melibatkan masyarakat, rumah-rumah atau warga desa untuk menumpang dari peserta PON ke-21. Baik Pak Bukhari, terima kasih atas waktu hari ini. Sebagai closing statement, silakan sampaikan kepada pemirsa PTM di rumah bagaimana membenahi sistem dan layanan transportasi menjelang PON ke-21. Silakan Pak Bukhari. Baik, terima kasih. Pesan daripada saya selaku PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh kepada seluruh masyarakat Kota Banda Aceh, berikanlah pelayanan terbaik kepada tamu-tamu kita pada saat nanti penyelenggaraan event Pekan Olahraga Nasional ini, agar masyarakat atau tamu-tamu kita yang datang ke Aceh bisa terlayani dengan baik, baik itu pelayanan transportasi di sisi kami, kemudian penginapan, rumah makan, ya,
Khususnya di sisi transportasi, kami himbau kepada masyarakat nantinya pada saat event itu jalan-jalan yang sudah dilakukan manajemen rekayasa agar ditaati, jangan dilalui karena semua sudah diarahkan, nanti antar jemput dari dan ke stadion disediakan bus-bus oleh Dinas Perhubungan Provinsi dan bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh. Mungkin itu pesan dari kami. Baik, terima kasih Pak Bukhari atas waktunya. Baik pemirsa PEHTEM yang ada di rumah, masih momentum Lebaran ya, Idul Adha. Kami sebagai mewakili manajemen PEHTEM mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa sambil makan kue, makan lontong juga untuk menonton channel podcast PEHTEM di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi. Dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like and subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.